Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Kashfus Satir Syarah Qawaamid Rawdatun Nadhir Ibnu Qudamah. Baik, sekarang kita masih di mabahas yang pertama yaitu tentang haqiqatu al-hukmi. Ya, di halaman 143 tentang hakikat hukum dan pembagian-pembagiannya. Ya. Hakikat hukum sudah kita ambil kemarin, ya. Apa pengertian hukum secara lugatan, ya. Bahwasanya al-hukmu lugatan kita artikan kemarin al-qada wal mana', ya. Penetapan atau suatu keputusan, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa atainahul hukma sabiyya, ya, dan kami berikan kepadanya hukum. Hukum di situ maksudnya adalah al-ilmu, ya. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang kokoh, makanya dia digunakan istilah hukum di situ. Baik. Kemudian secara istilahan, lebih tepatnya istilah mutakallimin, ya, kita katakan kemarin bahwasanya hukum itu, ya, adalah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Jika kita menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Kemudian hukum kita katakan dibagi menjadi 3, hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Hukum akli dan hukum adi itu bukan pembahasan kita. Yang penting bagi kita untuk bahas adalah hukum asy-syar'i, ya. Karena kita lagi bahas, ya, ilmu agama, tentu yang dibahas adalah hukum syar'i. Baik. Nah, sekarang yang menjadi masalah di sini adalah pokok pembahasan kita adalah, ya, apa sih yang dimaksud dengan hukum syar'i itu? Ya, kemarin sudah kita bahas ada 2 pengertian hukum syar'i. Pengertian yang pertama indal usuliyin, ya, di kalangan ulama-ulama usul fikih yang mengartikan bahwasanya hukum syar'i adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtida' aw at-takhyiri aw al-wada'i. Ya, itu pengertiannya. Khitabullah, ya, khitabnya Allah, ya. Khitabnya Allah yang, ya, berkaitan dengan perbuatan hamba ala jihatil iqtida', ya, secara kewajiban al-haram atau at-takhyir mubahnya atau al-wada', ya, sebab atau syaratnya dan seterusnya. Baik. Itu pengertian hukum syar'i menurut ulama usul. Adapun menurut ulama fikih atau indal fuqaha, yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah asar khitabillah ta'ala. Ada penambahan kata asar. Kenapa? Karena yang dibahas dalam hukum syar'i itu adalah pengaruh dari khitab Allah, bukan khitab Allah itu sendiri. Ya. Nah, jadi apa pengaruh yang ditimbulkan oleh ayat-ayat Al-Quran? Ketika kita mendengar ayat wa aqimus shalah, apa konsekuensinya ketika kita memahami ayat itu? Harus mengerjakan sholat hukumnya wajib, ya. Jadi sholat hukumnya wajib itu merupakan asar dari khitab ayat tersebut. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan khitab itu sendiri? Ya. Jadi khitab itu akan kita bahas nanti pengertiannya apa, ya, di halaman selanjutnya. Baik. Nah, jadi, ya, inilah pengertian yang dipilih oleh jumhur al-usuliyin bahwasanya al-hukmu syar'iyyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida' ala jihatil iqtida' wa at-takhyir aw al-wada'i. Nah, itu pengertian yang muttafaq. Ya, dihafalkan pengertian itu. Ya, kemudian pengertian menurut ulama fikih asar khitabullah, ada kata asarnya di sini. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke
penjelasan dari pengertian al-usuliyin. Kalau pengertian dari ulama fikih tidak perlu kita bahas ya, karena memang kita lagi bahas usul di sini, maka yang kita pentingkan adalah pengertian dari ulama usul. Baik, bagi antum yang ingin melihat pembahasan lebih lengkap tentang hal ini, ya, antum bisa merujuk kepada kitab Ithab Dawil Basair di halaman 324, ya. Di halaman 324 dan seterusnya, di situ dijelaskan secara terperinci perbedaan pendapat para ulama dalam pengertian ini dan mana pengertian yang dikuatkan. Ada sekitar berapa puluh halaman dijelaskan secara terperinci. Ya, oleh Syekh Abdul Karim An-Namlah. Baik. Sebelum kita masuk ke syarah dari pengertian hukum syar'i itu apa secara lengkapnya, apa yang dimaksud dengan khitab, apa yang dimaksud dengan af'alil mukallafin, apa yang dimaksud dengan al-iqtida, itu akan kita lihat pembahasan itu nanti. Ya, sekarang kita akan bahas aqsam al-hukm syar'i indal usuliyin ala wajhil umum. Pembagian hukum syar'i menurut ulama usul secara umum. Ya, maksudnya ini hukum syar'i umum sekali. Ini pembagian yang paling global ya, pembagian paling besar. Ya, secara global sekali. Baik. Yang qasdimul hukm syar'iyyu ala wajhil umum 'inda al-usuliyyin ila qismain, dibagi menjadi dua. Al-hukm syar'iyyu taklifi dan al-hukm syar'i al-wad'i. Ya, ada hukum syar'i taklifi dan ada hukum syar'i wad'i. Baik. Apa itu hukum syar'i at-taklifi? Wa huwa ma yaqtadi talabal fi'li aw tarkahu aw at-takhyira bainal fi'li wat tark. Yang dimaksud dengan hukum syar'i taklif. Taklif itu dari kata ya kallafa yukallifu taklifan, mukallafan. Ya, artinya taklif adalah pembebanan. Berarti ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ada konsekuensi dari hukum ini. Ini namanya hukum syar'i taklifi namanya. Ya, maka pengertian dari hukum syar'i taklifi di sini adalah ma yaqtadi talabal fi'li, yang mengharuskan adanya talab. Ya, talab artinya meminta untuk melakukan. Au tarkahu, atau meminta untuk meninggalkan. Meminta untuk melakukan itu namanya hukum wajib atau fardu. Ya, kalau dia jazim itu wajib, kalau ghairu jazim itu sunnah. Tarkahu, meninggalkan, ya, meninggalkan kalau dia jazim itu haram, kalau dia ghairu jazim itu makruh. Awit takhyir atau takhyir, ya, kita dikasih pilihan antara al-fi'il wa tark, antara melakukan ataupun meninggalkan. Nah, ini hukum mubah. Baik. Jadi hukum syar'i at-taklifi itu pasti ada tolabnya. Itu bedanya dengan hukum syar'i wad'i. Ya, kalau ditanya semua orang apa bedanya hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i? Kalau hukum syar'i taklifi itu ada konsekuensinya berupa tolab. Ya, entah tolabul fi'il atau tolabul tark. Ya, tolabul fi'il atau tolabul tark. Kalau tolabul fi'linya ya, jazim atau ghair jazim, tolabul tarknya jazim atau ghair jazim juga. Ya, ditambah dengan takhir. Ya. Kemudian al-hukm syar'i al-wad'i itu apa? Wa huwa maqtada ja'la syai'in sababan li syai'in akhar. Perhatikan ya. Wa huwa maqtada, yang mengharuskan kita menjadikan sesuatu itu sebab untuk sesuatu yang lain. Ya, misalkan ya, tenggelamnya matahari itu menjadi sebab masuknya waktu sholat maghrib. Ya, ini namanya hukum syar'i wad'i. Berarti dengan adanya sebab ini ada sholat, ada ibadah. Nah, maka ketika itu mengatakan syarat, ya, syarat wajib, syarat apa namanya, syarat sholat maghrib itu adalah adanya sebabnya, yaitu tenggelamnya matahari. Baik. Au syarton lahu, atau ketika kita menjadikan sesuatu A misalkan sebagai syarat untuk sesuatu yang lain B misalkan kita jadikan wudu sebagai syarat untuk sahnya salat, ya, dan yang mengatakan wudu itu syarat sahnya salat itu adalah asy-syari', ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi ketika Allah mengatakan Toharoh itu adalah syarat sahnya sholat, ya,
itu Allah sedang menetapkan hukum syar'i wada'i. Paham maksudnya? Ya. Jadi dia sedang menjelaskan kepada kita atau menetapkan kepada kita suatu ketetapan syar'i yang sifatnya wada'i. Wada' itu secara bahasanya ja'al, menjadikan. Wada' tu syai'an, dimana ja'al tu syai'an. Ya. Baik. Nah, jadi ketika kita menjadikan sesuatu itu sebab untuk sesuatu yang lain, atau sesuatu itu syarat untuk sesuatu yang lain, au mani'an minhu, atau kita jadikan sesuatu itu penghalang untuk diterimanya sesuatu yang lain. Najis misalkan, kita jadikan sebagai penghalang untuk sempurnanya thaharah. Ya. Au sahihan au fasidan, atau kita jadikan sesuatu ini sebagai pertanda bahwasanya ibadah itu sahih atau fasid. Ya. Kalau ada orang sholat, dia sudah wudu dengan bagus, kemudian dia sholat dan tidak ada penghalang-penghalang ketika sholat, misalkan aurat tertutup, rapat, ya, kemudian tidak ada najis kotoran di badannya atau di tempat sholatnya, semua rukun-rukunnya diamalkan, maka kita hukumi sholatnya itu adalah sholat yang sahih. Dari mana kamu tahu sholatnya sahih? Karena semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi dan tidak ada pengawalnya. Ngerti ya? Maka ketika antum mampu menilai sholat seseorang itu sahih atau fasid, ya, itu namanya antum telah menghukuminya dengan hukum wada'i. Ya, kalau antum mendapati makanan di depan antum, dia adalah bangkai. Ya, antum katakan makanan ini apa? Haram. Ya, antum katakan makanan ini haram. Nah, antum ketika mengatakan makanan ini haram, apa konsekuensinya? Antum nggak boleh makan, berdosa kalau dimakan. Ya, ada tolak nggak berarti di situ? Ada tolabut tark. Ya. Al-jazim. Baik. Tapi kalau anda mengatakan kepada antum, Zul, sholat antum tadi itu sahih. Ya, karena anda lihat antum sebelumnya sudah wudu, syaratnya sudah ada, rukunnya antum sudah tunaikan dan tidak ada penghalangnya. Berarti sholat antum sahih. Apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya? Nggak ada. Kenapa? Karena hukum wada'i itu ya berbeda dengan hukum taklifi. Perbedaannya yang pertama tadi ada tolak. Kalau ada tolak itu taklifi, tidak ada tolak itu wada'i. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, ya, kalau hukum syar'i taklifi itu adalah sesuatu yang masih bisa diusahakan oleh hamba. Ya, melakukannya bisa diusahakan. Misalkan ada bangkai di sini, kita punya pilihan kan? Kita bisa mau makan atau tidak. Memakan berarti melanggar perintah Allah, larangan Allah. Ya, jadi ada kesempatan di situ. Ya, tapi kalau hukum wada'i, ya misalkan tenggelamnya matahari itu bisa diusahakan apa tidak? Tidak bisa, kita nggak bisa memerintahkan matahari untuk tenggelam. Gitu. Ya, gitu. Baik. Au rukhsatan au azimatan, yang antara bentuk hukum wada'i itu nanti adalah rukhsah atau azimah. Perincian dari hukum wada'i ini nanti akan ketemu di bab itu sendiri nanti ya. Selesai dari pembahasan wajib sampai mubah, nanti kita akan masuk ke pembahasan hukum wada'i. Apa itu perinciannya akan kita bahas lagi. Insyaallah ini hanya perbandingan saja dengan hukum taklifi. Wa ba'duhum ja'ala al-aqsama thalathatan. Ya, sebagian ulama usul menjadikan pembagian ini hanya 3 saja. Ya, kalau tadi kan 2 kan, taklifi sama wada'i. Ada yang menambahkan satu lagi, yaitu hukum at-takhyir. Ya. Ij'al at-takhyira isman qa'iman bidatihi. Jadi kan takhyir itu berada di tengah. Itu kan yang di pengertian tadi ya. Al-iqtida, takhyir sama al-wada'. Berarti 3 seharusnya. Ya. Tapi ada yang mengelompokkan at-takhyir itu bagian dari taklifi. Ya, berarti dia menganggap takhyir itu ada tolaknya. Ya kan? Karena taklifi itu ada tolaknya. Berarti kalau kita kelompokkan takhyir termasuk taklifi, ada tolaknya berarti. Nah, berarti mubah itu ada tolaknya. Nah, nanti kita bahas di bab al-mubah itu. Baik. Ya, kalau orang yang mengatakan takhyir itu tidak ada tolaknya, berarti dia mengelompokkannya menjadi kelompok tersendiri. Ya, li'anna takhyir la yadkhulu fil iqtida illa talaba fi. Ya, baik. Sekarang akan kita masuk ke syarah dari ta'rif hukum syar'i inal usulin wa bayan mutarazatihi. Ya, kita akan bahas sekarang syarah dari pengertian yang kita sebutkan ya di awal tadi. Apa pengertian hukum syar'i? Ita'ullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina ala jihati al-iqtida'i al-takhyiri awal wada'. Baik, pengertian itu yang akan kita kupas sekarang. Kita mulai dari yang pertama, khitab. Apa yang maksud dengan khitabullah ta'ala?
Wal khitabu fil lughah taujihul kalamil mufid lil mustami'. Ya, jadi yang dimaksud dengan khitab itu adalah mengarahkan suatu ucapan yang mufid kepada orang yang mendengarkannya. Jika ada mengatakan kepada antum, ya, innamal a'malu binniyat, ini khitab ana kepada antum. Jadi khitab itu bukan nafsul kalam, dia adalah ketika kita menunjukkan suatu kalam. Ngerti? Kalau anak ngomong sendiri, apa yang anak ucapkan itu kalam, tapi bukan khitab. Kenapa? Karena nggak ada yang dengar. Nggak ada siapa yang menjadi audiensnya, tidak diarahkan. Jadi gampangnya khitab itu adalah ucapan yang ditujukan, ya, ditujukan kepada, ya tentu pada orang lain, pada orang kedua. Makanya orang kedua dalam bahasa Arab disebutnya apa? Mukhatab, ya, disebutnya mukhatab, ya, dari kata khitab. Baik. Jadi khitabullah Ta'ala artinya taujihul kalamil mufid lil mustami', mengarahkan, menunjukkan suatu ucapan yang mufid kepada orang yang dengar, pada audiensnya. Wal khitabu masdar khataba yukhatibu mukhatabatan wa khitaban. Ya, ini dua masdarnya, mukhatabah dan khitab, ya. Walakinal muradu bihi huna ismul maf'ul. Akan tapi yang dimaksud dengan, ya, khitab di sini adalah isim maf'ulnya, mukhatabnya. Ya, jadi kalam itu maksudnya. Ai al-kalam al-mukhataba bihi. Tapi secara lughah tadi apa? Secara lughah itu taujihul kalam, fi'il berarti kan? Ya, karena dia masdar. Masdar itu kan ala ma'nal fi'il. Nah, tapi kalau secara istilahnya yang kita inginkan di sini, khitab itu adalah bermakna mukhatab. Jadi ketika Anda mengatakan khitabullah itu maksudnya mukhatabatullah. Ya, mukhatabnya Allah, isim maf'ulnya. Apa mukhatabnya Allah? Bukan lawan bicara, maksudnya apa yang Allah bicarakan? Al-Quran maksudnya, hadis maksudnya, begitu. Paham ya? Baik. Nah, jadi ini maksudnya adalah masdar bermakna ismil maf'ul. Kadang masdar itu bermakna ismul fa'il, kadang bermakna ismul maf'ul. Nah, ini bermakna ismul maf'ul. Ai al-kalam al-mukhataba bihi wa bi idafatil khitabi ila Allah Ta'ala yakhruju khitaba ghairihi. Ya, ketika kita sandarkan khitab ini kepada Allah berarti hanya yang mencakup khitabnya Allah, tidak mencakup khitabnya Nabi, khitabnya malaikat, khitabnya jin dan seterusnya. Ya, jadi khitabullah sini. Baik. Maka yang selain khitabullah berarti nggak masuk ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, khitabullah itu kan hanya Al-Quran saja, ya kan? Ucapan Allah itu kan hanya Al-Quran. Nah, sekarang hadis Nabi bagaimana? Ya, qiyas bagaimana? Ijma bagaimana? Masuk khitab apa tidak? Masuk di atas khitab. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, kan qiyas itu kan proses berpikir manusia, kan? Bukan Allah yang mengucapkannya. Dari mana kita tahu bahwasanya dia masuk khitab juga? Syekh Abdul Karim An-Namlah menjawab hal itu dalam kitab Ithab al-Basri itu, beliau mengatakan, ya, khitabullah Ta'ala itu mencakup Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas, mencakup semua itu. Ya, Al-Quran jelas, tapi kalau Sunnah dan Qiyas serta Ijma bagaimana? Ya, Sunnah, ya, kenapa bisa masuk juga? Karena Nabi SAW ya, la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Berarti ucapannya Nabi itu sebenarnya bersumber dari siapa? Dari Allah. Berarti khitabullah juga berarti itu. Cuman secara tidak langsung. Itu doang bedanya dengan Al-Quran. Begitu juga ijma dan qiyas. Kalau qiyas, ya, qiyas yang sahih tentunya, ya. Tidak mungkin orang berqiyas itu qiyas yang sahih itu nggak mungkin yang menyelisih nas Al-Quran. Berarti dia ibaratnya adalah Al-Quran yang diucapkan, mana Al-Quran yang diucapkan secara tidak langsung, begitu. Hasil pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Ya, begitu juga ijma itu tidak mungkin karena, ya, tidak mungkin la tajtami ummati ala dhalalah. Ya, berarti ya bimanzilati kalamillah. Baik. Ya, berarti semua itu masuk ke istilah khitabullah Ta'ala. Maka dikatakan di sini wa khitabullah Ta'ala syamilun li kalamihi fi kitabihi walima warada ala lisani rasulihi, sunnah maksudnya. Wa yadkhulu fihi ma tabarahu syara' dalilan syar'iyyan kal ijma'i wal qiyas wa ghairihima. Nah, berarti masuk ke empat-empatnya. Ya. Berarti Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas itu semua disebut dengan khitabullah. Kalau kita katakan khitab saja, itu bisa khitab siapa saja nanti.
Ya, khitab nabi, khitab malaikat, tapi di sini diperinci khitabullah. Dan khitabullah yang dimaksud adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, apa yang dimaksud dengan khitabullah di dalam pengertian al-hukm syar'i? Maksudnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma serta qiyas. Pokoknya semua yang dianggap oleh syariat sebagai dalil syar'i masuk ke situ. Nah, jadi kemudian dia bertanya lagi, ya, kalau Al-Quran ya jelas saya terima dia adalah khitabullah, nggak ada keraguan sedikit pun di situ. Tapi Sunnah gimana? Sunnah kan ngomong Nabi bukan Allah. Ijma juga begitu, apalagi qiyas. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Ya sebutkan tadi seperti kita jelaskan. Baik. Bimanzilati. Jadi bedanya Al-Quran dengan sumber-sumber dalil yang tiga itu, Al-Quran itu ucapan Allah secara langsung, yang lain itu secara tidak langsung, ya. Tapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Ya. Secara sifat yang ngomong langsung, maksudnya mutakallim langsung tidak. Ya. Makanya Al-Quran itu lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Ya, karena dia adalah ya kitab Allah yang paling murni. Itu kan? Karena kenapa dikatakan kitab Allah yang paling murni? Dan Allah ngomong langsung di situ, nggak melalui perantara, ya, nggak melalui perantara Nabi. Jadi kitab Allah yang secara langsung itulah Al-Quran. Kitab Allah yang melalui perantara Nabi itulah ya Sunnah. Ya, kitab Allah yang dipahami oleh umat secara keseluruhan itu ijma. Dan kitab hasil dari proses berpikir seseorang itu namanya qiyas. Ya, jadi semuanya itu sebenarnya adalah kitab Allah. Baik. Kemudian al-muta'alliq, ya, yang berkaitan. Karena kitab Allah itu ada yang tidak berkaitan juga nanti dengan pembahasan kita. Jadi al-muta'alliq ini qaid li bayanil waqi'. Li anna sya'nal khitab an yakuna muta'alliqan. Kitab itu harus ada kaitannya. Pada siapa gitu, ya. Tentang apa kitabnya. Wal muradu bi ta'alluqil khitabi tawajjuhuhu li bayani ahkami af'alil mukallafin. Itu untuk menjelaskan hukum-hukum perbuatan mukallaf. Apa yang dimaksud dengan af'alil mukallafin? Af'alil mukallafin al-af'al jam'u fi'lin wa huwa kullu ma yasduru 'anil mukallaf min qaulin aw 'amalin aw i'tiqadin. Perhatikan ini. Wal meskipun dikatakan al-af'al, bukan berarti al-af'al di sini diddu diddu al-qaul bukan. Ya, diddu al-qaul bukan. Tapi al-af'al ini dalam tinjauan usul fikih al-af'al itu masuk juga al-qaul di situ, berarti dia lebih umum. Ya. Nah, jadi yang diddu al-qaul itu al-amal, bukan al-fi'il. Paham maksudnya? Baik. Jadi af'alil mukallafin ya, masuk ke situ adalah aqwalul mukallafin, a'malul mutakallafin, i'tiqadatul mukallafin. Gitu. Ya, jadi perkataan, perbuatan ataupun keyakinan itu masuk juga dalam masalah ini. Berarti ucapan yang diucapkan oleh mukallafin, perbuatan yang dilakukan oleh mukallafin, keyakinan yang diyakini oleh mukallafin itu semuanya adalah masuk ke dalam ya hukmus syar'i. Wal mukallafun, ya, mukallaf yang bukan mukallif, ingat mukallif itu Allah, mukallaf itu maf'ul bih, maksudnya hamba. Wal mukallafun jam'u mukallaf wa huwa kullu balighin aqilin yang balaghathu da'watu wa tuliba biha. Ya, setiap orang muslim yang baligh, ya. Baligh, kemudian dia akil, ya. Balaghathu da'wah dan dakwah telah sampai kepadanya, maksudnya ilmu telah sampai kepadanya, wa tuliba biha dan dia diminta untuk melakukannya. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini maka dia dinamakan mukallaf. Makanya enggak ada ibad. Kenapa? Bukan pengatannya. Nah, kenapa nggak dikatakan af'alil ibad? Ya, karena af'alil ibad kalau dikatakan al ibad berarti seluruh manusia masuk ke situ. Ya, tapi ya masuk ke sini hanya mukallaf saja. Kenapa kok hanya mukallaf saja? Kenapa nggak ibad saja? Ya, wa yakhruju bi qaidil mukallafin ma laysa bi mukallaf akhraja bihil khitab al muta'alliq bi dzatillah wal khitab al muta'alliq bi sifatihi wal khitab al muta'alliq bi fi'lihi wal khitab al muta'alliq bil malaikah. Nah, sebelum ke situ, kenapa mukallaf nggak diganti dengan kata ibad? Karena kalau menggunakan kata ibad, masuk ke situ juga nanti ya yang bukan mukallaf. Ya, siapa yang bukan mukallaf? Anak kecil dan orang gila misalkan. Ya, berarti masuk ke sini nanti anak kecil dan orang gila. Sedangkan pengertian dari mukallaf tadi adalah ya setiap orang yang baligh dan akil. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah anak kecil itu juga berlaku padanya hukum syar'i?
dalam tinjauan fikih ya. Bukankah transaksinya anak kecil itu juga sah? Ketika dijual beli, misalkan dia disuruh sama ibunya pergi ke warung untuk belanja, sah nggak belanjanya? Sah. Ya, berarti berlaku apa tidak pada hukum syar'i? Berlaku kan? Nah, dia menjawabnya begini. Pada dia bukan mukallaf. Berarti kan keliru pengertiannya jadinya kan? Karena ghairul mukallaf masuk juga. Nah, cara menjawabnya adalah bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh anak kecil meskipun itu ya dianggap sah, tapi ya labudda an yakuna bi'idnin minal wali. Berarti harus pakai izin dari walinya. Karena dia harus pakai izin dari wali, berarti perbuatan tersebut sebenarnya adalah berasal dari walinya. Bukan dia yang melakukan itu sebenarnya. Ya, paham maksudnya ya? Nah, jadi dia itu ya tidak dikatakan mukallaf memang, ya. Yang mukallaf itu adalah walinya. Walinya yang mukallaf untuk memberi izin kepada dia. Ya, ketika seorang anak disuruh pergi oleh ibunya ke warung belanja, ya, jadi patokannya di situ bukan kepada perbuatan belanjanya si anak itu, tapi kepada izin dari walinya. Itu penentu sah atau tidaknya transaksi anak tadi. Baik. Ya, jadi karena transaksi si anak tersebut berkaitan dengan izin dari wali, maka izin dari wali ini hukumnya wajib harus ada, berarti kan? Ya, sama seperti kita mengatakan sholat nggak akan sah tanpa wudhu, berarti wudhu itu harus ada. Jadi transaksi si anak itu tidak ada kalau tidak ada izin tadi. Nah, berarti wali mukallaf bukan mukallaf. Nah, berarti sebenarnya transaksi mukallaf. Tapi kalau misalnya dari sisi ini, kalau misalnya dari sisi ajar dan ajar sama sayyah itu, kalau anak kecil itu nggak dapat sayyah, tapi ajar dalam amal soleh dapat itu gimana? Baik. Kalau masalah dapat ajar atau tidak, itu keluar dari pembahasan mukallaf taklif. Kenapa? Karena taklif itu hanya membahas tentang wajib apa tidak dan melakukannya, sah apa tidak. Adapun dapat pahala apa tidak, itu nggak dibahas, bukan di sini pembahasannya. Itu apa? Jadi kembali ke situ. Jadi perbuatan anak kecil itu apakah mendapatkan ya, dia dapat pahala, misalkan dia sholat, misalkan, ya para ulama menurut pendapat yang pernah baca, dia nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya, ketika dia melakukan sholat misalkan, ya kepada siapa pahalanya? Pahalanya itu adalah kepada orang tuanya. Karena apa? Karena mandala ala ya mansan sunnatan sayyatan atau mandala al khairin kafa'ilihi, masuk situ dia. Berarti pahalanya berapa? Diperoleh oleh orang tuanya yang telah mengajarkannya sampai ke usia anak gitu. Ya, jadi nggak dapat kebaikan, nggak dapat keburukan. Kenapa? Ya karena belum usianya, belum waktunya dia untuk diberi taklif. Kalau kita katakan dia mendapatkan pahala, berarti ini tak udah karena apa berarti? Karena pahala itu ya berkaitan dengan lawannya pahala itu dosa. Ada pahala pasti ada dosa. Gitu. Ya, ibarat siang sama malam itu dua kepingin nggak bisa dipisahkan. Dua sisi yang bisa dipisahkan. Baik. Nah, jadi ketika kita mengatakan af'alil mukallafin, itu Allah Ta'ala ya, al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, berarti menunjukkan khitabnya Allah itu ada yang tidak muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ada yang muta'alliq bi dzatillah. Ya, ketika Allah mengatakan misalkan innallaha sami'un alim. Ini kan hukum syar'i juga, innallaha sami'un alim. Tapi hukum syar'i yang berkaitan dengan apa? Dengan zat Allah. Ya. Ya, begitu juga khitab Allah yang berkaitan dengan sifatnya sendiri, atau berkaitan dengan perbuatannya, atau sifat yang atau khitab Allah yang berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan zat mukallaf, ya, atau dengan al-jamad wal hayawan, itu semua tidak masuk. Tidak masuk ke pembahasan kita di sini. Ya. Baik. Ya. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah af'al al-mukallafin. Jadi kalau berkaitan dengan zat Allah, misalkan ketika Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ini kan khitabullah bukan? Khitabullah. Ya. Muta'alliqnya apa sekarang ini? Ya. Muta'alliqnya bukan bi af'alil mukallaf, ini muta'alliqnya bi dzatillah, zatnya Allah kan? La ilaha illallah. Ya. Begitu juga ma ta'allaqa bi sifatillah. Ya, khitab Allah yang berkaitan dengan sifat Allah, misalkan ya huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum ini kan sifat Allah.
maka ini tidak termasuk ke dalam pembahasan hukum syar'i, tapi dia termasuk kitabullah. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan fi'lihi, dengan fi'il Allah, ya. Misalkan Allah katakan Allahu khaliqu kulli syai'. Ini kan perbuatan Allah. Nah, ini enggak masuk dalam pembahasan kita di sini, ya. Ya, kemudian apa lagi itu? Ya. Kemudian yang berkaitan dengan al-jamadat. Al-jamadat itu apa? Benda mati. Misalkan ketika Allah mengatakan ya ardu bela'i ma'aki, ya. Wahai bumi, ya, telanlah air itu. Ya, kisahnya Nabi Nuh, ya. Ya ardu bela'i ma'aki, ya, telanlah air masa selesai banjir itu. Telanlah airmu, wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Nah, itu kan hukum syar'i juga, khitab Allah kan itu. Tapi khitabnya kepada siapa? Kepada bumi benda mati, gitu. Ya. Begitu juga kepada al-hayawan. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Wat-tayr, burung-burung, yang berkaitan dengan khitab kepada burung-burung di situ, hewan, berarti enggak berkaitan. Begitu juga berkaitan dengan zatul mukallafin. Ya, berkaitan dengan zat mukallafin. Misalkan Allah mengatakan ya Allahu khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqakum min nafsin wahidah. Ini berkaitan dengan af'alil mukallafin atau zatil mukallafin. Ya. Allah khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, af'al mukallafin atau zatil mukallafin. Hamba maksudnya. Zatnya, ya. Ya, jadi zatnya kalian itu diciptakan dari satu jiwa. Ya, khalaqakum min nafsin wahidah. Apa perbuatan hamba di sini? Enggak ada. Ya. Berarti ayat-ayat yang semisal seperti ini tidak masuk dalam pembahasan usul fikih. Nah, ini penting ini untuk antum menyeleksi nanti ayat-ayat mana saja yang boleh dijadikan sebagai dalil dalam pembahasan usul fikih, atau yang mana yang boleh dijadikan hujjah begitu. Ya, jangan sembarangan nanti. Ayat-ayat yang seharusnya pembahasan akidah masukkan ke situ nanti. Baik. Jadi semua itu tadi adalah khitab yang berkaitan dengan malaikat, dengan benda mati, dengan hewan. Tadi itu semuanya adalah khitabnya Allah. Tapi khitab yang tidak berkaitan dengan af'alil mukallafin. Kalau kata balik sama akil ini malaikat nggak masuk ya? Kenapa? Malaikat itu nggak ikut akil. Baik. Ya, jadi malaikat kenapa nggak masuk ke sini? Ya, dari mana masuk? Kenapa bisa kita keluarkan malaikat dari sini? Ya, karena dia tidak dihukumi dengan balik atau tidak dihukumi dengan sifat balik kalau malaikat itu. Ya, malaikat itu kan tidak mengalami fase-fase umur seperti manusia. Ya, diciptakan begitu saja. Ya. Ya, akil, kalau akil memang akil mereka. Ya, akil mereka, berilmu mereka. Ya. Baik, mereka juga lam yutlab biha. Tadi kan pengertian mukallaf tadi kan tuliba biha kan. Ya, tuliba biha maksudnya diminta untuk melakukan beban itu, tanggung jawab itu. Ya, secara gampang yang untuk menjawab itu untuk katakan saja kenapa malaikat tidak masuk ke sini? Ya, karena malaikat itu bukan khalifatullah. Ya, khalifatullah itu kan yang menyandang taklif. Ya, maka dialah menyandang gelar mukallaf gitu. Ya, tanggung jawab yang paling besar yang dipegang oleh manusia. Baik. Wa qawluna al-iqtida'u ma'nahu bil lugha at-talab wa yashmulu dhalika talab al-fi'li wa talab at-tark wa kullun minhuma jazimun aw ghairu jazimin. Kemudian tadi di pengertian itu ada istilah al-iqtida' aw at-takhyir aw al-wada', ya. Al-iqtida' itu dari kata al-qada', yaqtadi iqtida'an, ya, artinya adalah at-talab secara bahasa. Iqtada bermakna talaba, ya. Baik. Maka di sini masuk segala jenis talabul fi'il ataupun talabut tark. Kalau talabul fi'ilnya ala wajhil jazim, ya. Nah, kalau talabul fi'ilnya jazim maka itu wajib. Kalau talabul fi'ilnya ghairu jazim maka itu mandub atau sunnah. Kalau talabut tarknya jazim maka itu haram. Kalau talabut tarknya ghairu jazim maka itu makruh. Wa qaluna at-takhyir ma'nahu at-taswiyah bainal fi'li wa tark, ya. Menyamakan antara fi'il dan tark. Jadi melakukan atau meninggalkan hukumnya sama. Berarti tidak ada pembebanan syariat di situ. Tidak ada tolak di situ. Ya, ini yang dipakai sama pendapat penulis di sini. Ya, tidak ada tolak berarti dalam ubah
Tapi nanti beliau akan bantah sendiri pendapat ini dalam pembahasan wa hiya la talaba fiha wa qaluna al-wada' huwa al-ja'l. Ya, makanya dinamakan hukum wada'i itu namanya lainnya adalah hukum ja'li. Ya, hukum wada'i nama lainnya adalah hukum ja'li namanya. Ya. Ai ja'ala asy-syari'u asy-syai'a sababan li syai'in akhar aw syartan lahu aw mani'an minhu aw sahihan aw fasidan. Wa au fi ta'rif ji'a biha li bayani aqsamil hukmi wa anwa'ihi. Ketika dikatakan tadi kan pengertian apa? Kitabullah Ta'ala al-mutalib ya apa ala jihadil iqtida au at-takhyir. Au di situ bukan aulis syak ya, tapi aulis tanwin. Ya. Nah, kalau kita katakan misalkan ja'a Muhammad au Amr. Ini kan syak namanya. Ya, ja'a Muhammad au Amr ini syak. Ya. Ya, jadi bukan takhyir juga. Misalkan kita katakan ya nikahi Hindun atau ya Fatimah. Ini kan takhyir. Au mana? Jadi au itu ada 3 mananya, bisa maknanya takhir, bisa maknanya syak, bisa juga maknanya tanwi'. Nah, makna yang ketiga ini yang dimaksud di sini, tanwi'. Jadi sama seperti yang mengatakan al-kalamu salah satu aqsamin, ismun au fi'lun au harfun. Jadi au di situ artinya tanwi'. Ya, atau tanawwu' untuk menyebutkan aneka ragamnya. Ya, ini atau ini dan itu begitu. Baik. Walaysat litakhyir aw syak, itu dia. Jadi au itu bukan untuk takhir atau asyak, bal hiya litanwi' li anna harfa au ya'ti li ma'anin iddah minha at-takhyir. Kalau mana at-takhyir contohnya tazawwaj hindan aw ukhtaha, ini takhir berarti boleh pilih salah satunya. Wasyak atau keraguan, ja'a Zaid aw Amr, diraguin datang Zaid atau Amr. Lisyakki fil ja'i minhuma, siapa yang datang di situ. Wa ta'ti litanwi' kama fi ta'rif wa kama fi qaulihim al-kalimatu ismun aw fi'lun aw harfun. Nah, itu. Kemudian bayanu mastamala alaihi ta'rif min ahkam al-ahkam at-taklifiyah, itu akhir dari pembahasan tentang pengertian tadi ya. Ya masih panjang sebenarnya tapi cukup di sini dulu. Kemudian yang berkaitan dengan pengertian tadi kan kita katakan pengertian hukum syar'i kan. Hukum syar'i itu dibagi menjadi 2 tadi kan. At-taklifiyah sama al-wad'iyah. Sekarang kita lihat at-taklifiyah apa saja macam-macamnya. Al-ijab atau al-wajib. Kalau kita katakan wajib itu berarti ada sesuatunya, sudah menjadi label dia. Misalkan ini wajib, nah itu kita gunakan kata wajibun ya. Tapi al-ijab ya itu tidak mengharuskan adanya objek. Paham bedanya ya? Jadi jangan sampai Anda mengatakan ya ini hukumnya al-ijab. Ya, ini hukumnya al-ijab. Enggak, ini katakan ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada objeknya gunakan kata wajibun. Tapi kalau tidak ada gunakan kata al-ijab. Misalkan kita katakan ulama menghukumi masalah ini dengan al-ijab. Ya. Berarti itu maksudnya sesuatu itu ya sudah berstatus wajib. Baik. Apa itu al-ijab? Wa huwa talabu fi'lin jazim. Misaluhu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini wajib, ya. Kemudian at-tahrim bahwa talabu tarkin jazim. Misaluhu wa la taqrabuz zina. Tahrim ini berarti ya kalau sudah menjadi label jadinya apa? Haram. Ya tahrim itu fiilnya. Jadi ijab itu fiil ya karena ada masdar ya. Ijab itu sama dengan artinya kewajiban. Ya, kalau tahrim itu pengharaman. Ya, bukan haram artinya pengharaman. Ya. Baik. An-nadab itu pensunahan, maksudnya kita ya, melakukan perbuatan ya yang ujung-ujungnya adalah kita menghukumi dia sebagai sesuatu yang mandub. Istilah mandub itu harus ada objeknya. Ya. Jadi nggak ada istilah hukum mandub itu sebenarnya. Ya, nggak ada istilah hukum mandub. Kenapa? Ya karena istilah mandub itu harus ada objeknya. Apa yang mandub itu? Apa yang sunnah itu? Yang sunnah misalkan ya mulai misalkan ya. Nah, itu mandub namanya, bukan an-nadab. Baik. Misalkan di ayat idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubu. Ya, kalau kalian melakukan akad utang piutang maka tulislah, maksudnya ada hitam di atas putihnya. Nah, yang seperti ini hukumnya mandub, disunahkan hukumnya. Tidak wajib. Ya, berarti ini talab yang ghairu jazim. Kemudian yang keempat al-karohah, wa talab tarkin ghairu jazim, ya. Misaluhu
Ya, karena Rasulullah SAW yakrahun nauma qabla al-isya wa yakrahul haditha ba'daha. Ya, makruh. Baik. Kita diminta untuk meninggalkannya tapi tidak tegas, tidak jazim. Kemudian yang terakhir al-ibahah, itu yang paling ya merepotkan pembahasan di sini nanti. Kalau pembahasannya lebar nanti ya para ulama di situ nanti. Wa hiya tasfiyah wa takhyir bainal fi'l wa tarki wa tajwizi ahadihima bihasabi maslahatil mukallaf wa ikhtiyarihi. Jadi ibahah itu ya diambil dari kata mubah, yaitu menyamakan atau memberikan pilihan antara melakukan atau meninggalkan dan memperbolehkan untuk melakukan salah satunya. Nah, berarti ya taswiyah itu maksudnya tajwiz, memperbolehkan salah satunya. Yang mana yang kita pilih? Ya, al-fi'l atau at-tark bihasabi maslahatil mukallaf, tergantung kepada maslahat yang kita anggap ada di situ. Ya. Bagi orang lain mungkin dia lebih memilih fi'il, bagi orang lain lebih memilih tark misalkan. Misaluha qauluhu ta'ala uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Ini mubah berarti hukumnya. Ya. Nah, menjima istri pada malam bulan Ramadan itu hukumnya adalah mubah. Tapi ya manusia dikasih pilihan di situ. Maksudnya ada dikasih pilihan mau melakukan atau tidak. Ya, tergantung kepada maslahat. Ya. Kalau melihat ada maslahat di situ maka lakukan. Kalau tidak melihat ada maslahat di situ maka ditinggalkan. Ya, jadi kembali kepada ikhtiar. Ya. Kehendak bebas dari orangnya di situ. Baik. Nah, yang kedua al-ahkam syar'iyyah al-wad'iyah al-ja'liyah ya atau al-ja'liyah. Ya, nama lain dari al-ahkam syar'iyyah al-wad'iyah adalah al-ahkam syar'iyyah al-ja'liyah. Baik, ini insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Untuk sekarang kita coba sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Ya, insyaallah kita akan nanti bahas pembahasan tentang apa itu al-ahkam syar'iyyah al-wad'iyah. Kemudian nanti kita akan lihat perbedaan antara hukum syar'i taklifi dengan hukum syar'i wad'i. Ya, setelah kita lihat nanti penulis akan membawakan 4 perbedaan nanti. Ya, barulah kemudian kita kembali lagi ke pembahasan pembagian hukum syar'i taklifi. Ya, jadi pembahasannya ini AB begitu kan. Ya, jadi enggak runut pembahasannya, tidak sistematis kan. Nah, inilah sebab kenapa kitab ini tidak terkenal kitab-kitab syarah yang lain. Ya, karena pembahasannya tidak sistematis kadang. Menurut kita tidak sistematis ya. Ya, kita mungkin menurut penulis ada anggapan yang lain, tapi kalau bagi kita yang pemula ini ya susah nih kalau bolak-balik pembahasan. Ya, selesai dari A kembali lagi ke A ya. Tapi al-muhim insyaallah taala nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.